malam Sabtu habis maghrib di Masjid Mustafa ini. Pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan untuk melakukan ibadah menuntut ilmu, bertaklim wa ta'alum, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan betul-betul tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, qudwatuna nabiyyina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis ini, karena insya Allah ini adalah bagian daripada mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, bertaklim, berkumpul, mengadakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Dan ini adalah bagian daripada iktibar kepada beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan alhamdulillah kita patut sangat bersyukur yang luar biasa di musim yang seperti ini masih mampu melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dengan kondisi yang lumayan sehat. Kalau saya lagi kurang jadi dengan Pak Slamet saya mudah-mudahan bisa lagi Pak pilek keluarga batuk pilek panas. Jadi alhamdulillah bisa nyampe ke sini dan bertemu dengan panjenengan semua, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul mendatangkan keberkahan, sehingga bagi yang sedang kendala kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Mustafa, Masjid Mustafa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama niatkan untuk bermajelis, untuk bertaklim wa ta'alum ini. Niatkan betul-betul, luruskan, niatkan betul-betul hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Luruskan niat kita mencari ilmu betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari yang lain. Karena ketika siapa saja orangnya yang mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang itu tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat baunya surga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu
wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, yuftahu bihi wajhullah." Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari demi mengharap ridho Allah, la yata'allamahu illa yusbiha bihi ardham minad dunya lam yajid arfal jannah. Tapi orang itu tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi macam-macam. Bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. Ya, berarti kalau wanita ya bisa orang yang dicintainya gitu. Maksudnya panjenengan mriki dugi datang masjid menika, nek niate mboten lurus krenten Gusti Allah, niate niku wonten embel-embele dunya, embel-embele niat gunten dunya, gunten mangkat, gunten dunya, gunten jodoh misalnya niate niku ya. Walaupun jodoh, harta, kedudukan, pangkat, kedudukan itu Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas mempunyai hak untuk menentukannya. Tetapi ketika panjenengan datang ke majelis ilmu, niatnya bukan mencari ridho Allah, mencari keuntungan dunia, maka kata baginda Rasulullah SAW, maka orang itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Maka penting sekali untuk yang mungkin ini belum lama majelis ini di sini, karena insya Allah pertama pas peresmian masjid ya musola dialihkan jadi masjid, kebetulan saya yang disuruh untuk ngisi tausiah itulah pada waktu itu. Jadi kebetulan ini saya pertemuan yang kedua di Masjid Mustafa ini, dan alhamdulillah tambah banyak ini, sudah luar biasa. Ya, aplaus acungi jempol untuk ketua BKM-nya yang masih sangat muda. Jadi insya Allah energinya masih luar biasa, mampu untuk menciptakan suasana yang lebih baik di masjid ini dan mampu meramaikan, memakmurkan masjid ini dengan hal-hal yang bersifat ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Maka di sini penting untuk mengingatkan kembali, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah rahimahumullah, bahwa hendaknya kita meluruskan niat. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat majelis ilmu, niatnya tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena akan sangat membahayakan bagi diri kita. Kita tidak akan mencium baunya surga nanti di akhirat ketika kita datang ke sebuah majelis hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjelaskan dengan hadisnya yang cukup panjang bahwa ada seorang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli syahid, bahwa dia gugur di medan pertempuran yang seolah-olah semuanya itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ketika niatnya bukan karena mencari ridho Allah, maka amalan-amalan yang sepertinya adalah amalan yang menjurus kepada surganya Allah, tetapi orang itu bahkan mendapatkan ganjaran berupa dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, "Annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila ibadihi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun
jama'al Qur'an wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila telah datang hari kiamat, maka turun menemui para hambanya untuk memutuskan urusan di antara mereka. Setiap umat dalam kondisi berlutut karena takut kepada Allah dan takut akan hisabnya. Orang yang pertama akan dipanggil untuk dihisab adalah orang yang hafal Al-Quran atau orang yang ahli di bidang Al-Quran. Lalu orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang terbunuh membela berperang, ada peperangan antara Islam dan non-Islam, berangkat ke medan perang dan orang itu terbunuh di medan perang, dan orang yang diberi banyak kekayaan. Fayaqulullahu lil qari alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli qala bala ya rabbi qala fama da'alim ngamilta fima ulimta qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Fayaqulullahu lahu kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Fayaqulullahu lahu kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta. Wa yaqulullahu bal arata ayyaqula fulanun qari'un faqad qila dzalik wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulullahu lam uwasi' 'alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila ahad qala bala ya rabbi qala fama amilta fima ataituka qala kuntu usallu rahima wa tasaddaq fayaqulullahu lahu kadzabta wa taqulul malaikatu lahu kadzabta wa yaqulullahu bal aradta ay qala fulanun jawadun wa qad qila dzalik wa yu'ta billadzi udirta fi sabilillahi fayaqulullahu lahu fi madza udirta fayaqulu umirtu bil jihadi fi sabilika faqataltu hatta udirtu fayaqulullahu lahu kadzabta wa taqulu lahul malaikatu kadzabta wa yaqulullahu bal aradta ay qala fulanun jari'un faqad qila dzalika thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati faqala ya Aba Hurairah ulaika salasatu awwalu khalqillahi tus'aru fihimun nar yaumal qiyamah. Ruwahul Tirmidzi an Abi Hurairah. Allah kemudian bertanya kepada orang yang pertama, bukankah aku telah mengajarimu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ahli Al-Quran, bukankah aku telah mengajarimu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Orang itu menjawab, benar wahai Rabb. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang aku ajarkan kepadamu? Orang itu menjawab, aku membacanya pada malam dan siang hari, aku mentadabburinya pada siang dan malam hari. Allah berfirman, kamu bohong. Malaikat turut berkata membenarkan apa yang difirmankan Allah, kamu bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, kamu membacanya
agar disebut sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran, dan kamu telah menerima sebutan itu. Jadi ada seorang yang di dunia itu ahli dalam Al-Quran, suaranya bagus, bacaan qiraatnya bagus, ya. Bahkan gambarannya bisa menghipnotis para jamaah dengan keindahan bacaannya. Tetapi nanti ini dijelaskan dalam hadis ini bahwa nanti di akhirat orang yang akan dipanggil pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ahli dalam bidang Al-Quran ini. Dipanggil dan ditanya, bukankah gambarannya kamu sudah tahu dan sudah menerima apa itu Al-Quran? Sudah, jawabnya begitu. Apa yang dilakukan terhadap Al-Quran itu? Katanya dibacanya setiap siang dan malam harinya, kita tadabburinya setiap malam dan siang harinya. Tetapi ternyata orang itu langsung disanggah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Dan firman Allah itu pun dibenarkan oleh para malaikatnya. Malaikat pun berkata bahwa kamu bohong. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata niat orang itu membacanya dengan bagus, memamerkannya bacaannya kepada jamaahnya, kepada orang lain, kepada khalayak ramai. Ternyata niatnya adalah karena ingin dipuja, ingin disebut, ingin menjadi dirinya mendapatkan gelar bahwa dia adalah orang yang sebagai ahli Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, dan itu sudah disematkan dan sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Lalu didatangkan orang yang punya kekayaan banyak, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah aku telah melapangkan rizkimu hingga aku tidak membiarkanmu merasa butuh kepada orang lain? Orang itu menjawab, benar wahai Rabb. Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya, lantas apa yang kamu lakukan dengan kelapangan yang aku datangkan kepadamu? Orang itu menjawab, aku gunakan untuk menyambung silaturahmi, untuk bersedekah. Allah berfirman, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Apa yang difirmankan Allah ini juga dibenarkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kamu bohong. Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, kamu melakukan semua itu dengan harapan agar orang menyebutmu sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Jadi nanti di akhirat ada orang yang kaya, dia kelihatan sebagai seorang yang sangat dermawan. Ada masjid dibangun, grup 100 juta, 200 juta, semiliar. Ada orang kesusahan, dia datangi, dia sambung silaturahim, dia kasih hartanya. Ternyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalnya itu tidak berguna sama sekali, karena niatnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena mencari pengen disebut gelar sebagai dermawan. Dan orang itu sudah mendapatkan julukan itu di dunia, maka di akhirat Allah tidak butuh dengan amalan yang seperti itu. Lalu didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang membuatmu terbunuh ketika di dunia? Orang itu menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, lalu aku berperang sampai aku terbunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Malaikat turut berkata, Allah Subhanahu wa taala benar kamu bohong, dan malaikat juga membenarkan apa yang dikatakan atau difirmankan oleh
Subhanahu wa taala. Kamu bohong. Kamu telah melakukan itu karena ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, dan kamu telah mendapatkan julukan itu. Jadi ada orang yang ketika terjadi peperangan itu memang betul-betul peperangan yang memanggil jihad setiap jiwa seorang muslim, dan berangkatlah orang itu kepada peperangan tersebut sampai dia terbunuh di peperangan itu. Tetapi ternyata ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu menjawab dia terbunuh di medan peperangan, tetapi Allah berfirman bahwa orang itu bohong, dan orang itu ternyata niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, dan itu telah mendapatkan julukannya di dunia, seorang yang pemberani, seorang yang pahlawan membela agamanya. Ternyata niatnya hanya sekedar itu, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah SAW mendekati Abu Hurairah. Kalau di riwayat itu sampai lututnya sepuan ya, dekat sampai menepuk lututnya Abu Hurairah. Terus sambil bersabda, wahai Abu Hurairah, mereka bertigalah orang yang pertama kali akan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat. Maka kita sebagai seorang muslim bermajlis seperti ini hendaknya betul-betul niatkan, luruskan niat kita. Niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita niatnya ada niatan-niatan yang lain, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, ketika niat kita betul-betul lillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia, bukan mencari ketenaran, bukan mencari-cari keuntungan dunia, maka insya Allah amal kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, sedekah bermiliar-miliar, bahkan syahid di jalan Allah, kelihatannya karena faktanya niatnya bukan lillahi ta'ala, maka ternyata tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berguna sama sekali apa yang kita kerjakan, padahal kelihatannya nyawa taruhannya, padahal kelihatannya bermiliar-miliar yang disumbangkan kepada suatu yayasan, kepada seorang, kepada masjid dan sebagainya. Ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat mungkin bagi orang lain, tetapi ketika niatannya pengen disebut orang yang pandai, pengen disebut orang yang pinter, bukan menggiring kepada keikhlasan, pengen disebut bacaan Al-Quran yang terbaik, wah ini suaranya terbaik, bagus banget suaranya, pengen disebut sebagai seorang ahlul Quran, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun gelarnya, mau profesor, doktor, S1, S2, S3, tetapi di hadapan Allah ketika niatannya mencari pujian di dunia, maka itu tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah, tertolak semuanya, tidak akan bermanfaat. Bahkan orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi bahan bakar neraka pertama kali nanti di
sangat mengerikan Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah rahimakumullah, mari kita luruskan niat kita betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam bermajlis ini. Karena insya Allah majlis seperti ini adalah rutin. Adapun hal-hal yang lain yang didapatkan dari majlis ini, ada makanan, ada minuman, ada yang lain-lain, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita niatnya lillah, hanya mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan dunia untuk mengikuti kita. Jangan sampai salah niat. Kita niatnya dunia, akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika niatnya lillah, akhirat tujuan kita, Allah ghayatuna, Allah tujuan kita, mencari ridho Allah, mendapatkan surganya Allah niat kita, maka dunia akan mengikuti kita. Jangan sampai salah niat. Yang kedua, dengan bermajlis kita jaga adab-adab majlis untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adab-adab majlis itu, kalau masuk sudah ada orang, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Di luar, berarti mau masuk, assalamualaikum. Sekarang ya, yang kedua, duduk di tempat yang kosong atau yang sudah disediakan, atau yang nanti tidak mengganggu jamaah yang sudah terlebih dahulu menempati tempat duduknya. Jangan sampai mengapunten, biasanya ada orang yang cara bahasanya itu sembrorongan ngomongin wis jago kan halo ya aku kepengen landean kamu kayak mandan yang terempong ini gitu kan. Gini mengapunten bisa konten kita tahun ini. Nah ini tolong dijaga dalam beradab bermajlis itu. Kita jaga betul-betul untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nanti ketika duduk, intinya mengganggu dengan jamaah yang lain. Yang selanjutnya bisa kemungkinan kalau ada rahasia-rahasia yang ada di majelis itu, hendaknya kita juga bisa menjaga rahasia-rahasia yang ada di majelis itu. Karena tidak semua majelis itu biasanya terbuka untuk umum, ada juga majelis-majelis yang sifatnya rahasia. Tapi kalau sifatnya di masjid seperti ini, umumnya tidak ada rahasia-rahasia itu. Cuma harusnya bisa menutup aib-aib antar saudara sesama muslim yang ada di majelis tersebut. Hendaknya bisa berlama-lama di majelis, betah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis-majelis seperti ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang adanya di dunia ini. Maka orang yang berada di taman hendaknya dia betah berlama-lama. Karena taman itu identik dengan keindahan. Taman itu identik dengan kesenangan. Biasanya kalau sudah senang, menikmati keindahan, tentunya akan lupa waktu. Biasanya seperti itu. Tapi kebanyakan karena mungkin tamannya bosen nih Pak ya, yang ada ngantuk lah, wis lesu, nggak bergairah. Yang disampaikan oleh pemateri atau yang ngisi atau ustadznya, bahkan mungkin nggak ada yang nyandel satu pun. Sampai di rumah jam-jamnya mau ngaji apa ya, lambu orang ngerti apa ngantuk kesel banget mau gimana pun kan sok nonton mau nih atau bingung gitu aku ya. Makanya saya
saya sedikit mengingatkan untuk bisa ya sama-sama mencari kemanfaatan bersama ketika kita bermajelis seperti ini. Yang selanjutnya, jangan sampai ketika sudah duduk seperti ini, misalnya ini bapak ini sudah jejer dengan sebelahnya, maka panjenengan datang terakhir terus jangan memisahkan, minggirlah aku tengah-tengah dijaga nih, ini dijaga tolong ada majelis seperti ini. Jadi nggak boleh memisahkan antara satu anggota majelis dengan yang lain yang sudah duduk berjajar, panjenengan datang kok terus memisahkan, geser tengah aku tengah. Ini buatan asal Pak Bu. Tolong dijaga adab-adabnya, ya. Biar kita itu betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma kalau kita bermajelis berlama-lama, adab-adab majelis tidak dijalankan, nanti ilmu yang kita dapatkan juga tidak barokah. Keberkahan itu tidak didapat. Maka penting sekali adab itu diutamakan. Menuntut ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi adab dikedepankan. Kalau di pesantren itu adab yang diutamakan. Bagaimana adab seorang santri terhadap kiainya, sampai ta'adzim betul. Nek kula prin anu santri mandan lucu kita kiai korokan. Tapi ya tetap saya takdim sekali dengan beliau, Pak Kiai Gaji Iskandar Idris, Pak Kiai Marwan Tarbuni, di Madrasah Matoniyah Islamiyah Kebarungan, guru-guru saya, dan tetap takdim. Walaupun ya saya termasuk santri yang bukan menetap, tapi saya sering di situ. Kan ini adalah adab-adab yang harus kita terapkan kepada guru-guru kita yang juga biasanya bermajelis dengan kita. Ya. Jangan sampai adab-adab itu kita langgar. Yang selanjutnya, jangan sampai berbicara berbisik-bisik dengan sebelah sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap anggota majelis yang lain. Ini biasanya sok ibu-ibu nih Pak. Punten niki Pak Bu. Pangapunten nggih, kula nyampaikan napa wonten panjenengan tersinggung nggih monggo. Masalahnya mboten disampaikan mboten ngertos kadang-kadang Pak Bu. Nggih. Wis kumpul nang pengajian. Sebelah kalau sebelah bilangnya kaya ada teman ya. Nah bangsane sing pasti ngatus niku lah. Sebelah sing sebelah mriku mandang mireng kan akhirnya sudon timbule. Bagaimana keberkahan itu akan timbul ketika sesama satu majelis saja sudah saling berbisik yang menimbulkan dzon, prasangka, bahkan bisa suudzon. Padahal yang namanya taklim wa ta'alun, yang namanya taklim bermajelis seperti ini, hendaknya itu tidak hanya berkumpul jasadnya saja, tetapi berkumpullah hatinya, menyatulah hatinya. Nggak bisa ya. Yang selanjutnya ya biasakan untuk membaca doa kafaratul majelis biar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika bermajelis. Nanti biasanya yang menutup majelis, yang membuka biasanya menutup, dan itu dibacakan untuk doa kafaratul majelis. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan karena sudah dan waktunya alhamdulillah pendek banget ya katanya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya pada pribadi saya dan pada panjenengan semua. Dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, semuanya datangnya dari hawa nafsu dan kebodohan saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mobil orang dipajaki orang oleh subsidi BBM ya?